Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, Butiran Sabda Allah Harian. Jumat 17 Januari 2025. Peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Bacaan Kitab Suci. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 1-5 dilanjutkan ayat 11. Bacaan Injil Markus bab 2 ayat 1-12. Pengampunan, jalan menuju perhentian dan pemulihan sejati. Saya kembali mengawali permenungan kita dengan pantun-pantun berikut. Berlayar jauh ke pulau seberang, angin berbisik menyapu kegaduhan. Berjalan teguh ke pangkuan kerahiman, ampunan Tuhan hapuskan kesalahan. Sinar mentari di pagi cerah, burung bernyanyi di dahan tinggi. Suara pengampunan sembuhkan resah, bawa jiwa ke perhentian sejati. Saudari dan saudara terkasih, dalam dunia yang serba terbuka seperti sekarang ini, topik tentang privasi menjadi hal yang sering dibicarakan. Kita selalu ingin menjaga agar informasi pribadi tetap tersembunyi, tidak diketahui oleh orang lain. Kita lebih memilih untuk menyimpan kehidupan pribadi, termasuk pesan dan data yang kita miliki, dari perhatian publik. Namun dalam Injil hari ini, kita justru melihat bagaimana Yesus berbicara tentang hal yang sangat pribadi, yaitu tentang dosa, ketika orang lumpuh dibawa kepadanya. Kata-kata pertama yang Yesus katakan kepada orang lumpuh itu adalah, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini adalah pernyataan yang mengejutkan dan bisa membingungkan banyak orang yang ada di sana pada saat itu. Mengapa Yesus berbicara tentang sesuatu yang begitu pribadi? Yesus bukannya memfitnah, sehingga ahli Taurat bergegas protes. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Yesus ingin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dia ketahui tentang orang lumpuh, meskipun sesuatu itu hanya diketahui oleh orang lumpuh itu sendiri. Artinya, Tuhan mengetahui dosa-dosa kita, tetapi itu adalah hal yang pribadi antara kita dan Tuhan. Kita tentu tidak akan menceritakan dosa-dosa kita dan juga tidak ingin orang lain mempublikasikan dosa-dosa kita. Tuhan pun tidak pernah mempublikasikan dosa-dosa kita. Tetapi dosa sebenarnya bukanlah masalah dipublikasikan atau tidak, dan urusan pribadi. Melainkan masalahnya adalah akibat dari dosa itu, yakni merusak hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama, selain merusak diri sendiri. Saudari dan saudara terkasih, kita semua orang berdosa, dan tidak ada satupun dari kita yang dapat mengatakan bahwa dirinya tanpa dosa. Maka yang kita butuhkan bukanlah privasi tentang dosa kita, melainkan pengampunan. Yesus datang untuk menyembuhkan dan mengampuni dosa kita. Dia ingin kita mengakui dosa-dosa kita, memohon pengampunannya dan disembuhkan olehnya. Pengampunan dosa adalah dasar dari pemulihan sejati. Pengampunan dosa berarti sembuh dari segala penderitaan dan sakit. Kalau kita sudah diampuni, maka kita akan layak masuk dalam perhentian yang disediakan Tuhan. Surat kepada orang Ibrani hari ini menunjukkan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita yang menyiapkan dan memberi perhentian kepada kita. Perhentian itu adalah sebuah tempat kedamaian, ketenangan, sukacita, dan kebahagiaan yang hanya bisa kita temukan dalam Tuhan. Seperti orang yang lumpuh itu yang takjub dan memuliakan Allah setelah disembuhkan.
Kita pun diajak untuk menyadari kuasa Tuhan yang dapat mengubah hidup kita, mengampuni dosa kita, dan memberikan kita kekuatan untuk bangkit dari setiap keterbatasan. Juga sebagaimana Santo Antonius yang mengandalkan kuasa pengampunan Tuhan, kita pun diingatkan untuk selalu mencari pengampunan, supaya kita sehat, batin kita tenang, jiwa kita dipelihara, hingga nanti boleh beristirahat dalam perhentian yang Tuhan janjikan. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau mengenal setiap sudut hati kami, bahkan hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak berkesudahan, yang tidak pernah menghakimi, tetapi selalu menawarkan pengampunan dan pemulihan. Tuhan Yesus Kristus, seperti Engkau mengampuni orang lumpuh dan memulihkan hidupnya, kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami. Bersihkanlah jiwa kami dari segala noda dosa, agar kami dapat hidup dalam damai dengan-Mu dan sesama. Ajarlah kami untuk tidak hanya memohon pengampunan-Mu, tetapi juga memberi pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kami. Berikan kami kekuatan untuk bangkit dari setiap keterbatasan, seperti orang lumpuh yang Engkau sembuhkan, dan hidup dalam sukacita serta perhentian yang Engkau janjikan. Di hari peringatan Santo Antonius Abbas, kami berdoa agar kami pun meneladani imannya yang sepenuhnya bersandar pada kuasa kasih dan pengampunan-Mu. Peliharalah jiwa kami hingga kami dapat beristirahat dalam perhentian abadi bersama-Mu. Engkaulah Tuhan dan penebus kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita.